Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di Disciple Learns tanggal 25 bulan 2 2025. Terus kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita pagi ini saudara. Dan pagi ini kita rindukan Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Terus dalam kerendahan hati kita mencari wajahnya saudara. Dalam kerendahan hati kita terus minta dituntun oleh Tuhan sebelum kita lakukan aktivitas kita pagi ini saudara. Biarlah hari ini Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Sebelum kita berdoa, minta Tuhan di tengah-tengah kita berdoa. Bapak yang bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih buat pagi yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan berikan kami kesegaran waktu kami telah istirahat Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang baru Tuhan menjadi bagian kami. Dan pagi ini kami rindu Engkau menaburi kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu pagi ini Tuhan. Berbicara Kudus tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Salam saudara, pagi ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan saudara. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dia sendiri saudara. Saya percaya ada kekuatan, ada pengharapan waktu kita mengandalkan Tuhan. Tema kita pagi ini saudara dikatakan dua pilihan hidup, dikatakan yang berakar pada Tuhan dan yang tidak. Sekali lagi saudara, temanya adalah dua pilihan hidup yang berakar pada Tuhan dan yang tidak saudara. Bacaan kita pagi hari ini dikatakan di Yeremia 17 ayat 5-8, perikop dari pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini firman Tuhan jelas di highlight di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, saudara. Mengandalkan kekuatannya untuk meraih sesuatu, dikatakan untuk keberhasilan, tetapi dan kekuatan sendiri dikatakan. Dan dikatakan kenapa saudara hatinya menjauh dari Tuhan. Saya percaya saudara firman ini akan nyata waktu kita lakukan sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri saudara. Dan biarlah hati kita cek, terus andalkan Tuhan saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Mungkin kondisinya, mungkin sepertinya kita kecewa dengan apa yang mungkin terjadi, tapi Tuhan bilang jangan jauh dari Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus dikatakan di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik saudara. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, dikatakan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak akan mengalami keadaan baik saudara, dikatakan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan biarlah ini yang kita belajar saudara, untuk kita semua apapun yang kita andalkan dan kekuatan kita saudara tidak akan menghasilkan apa-apa. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan saudara, dikatakan diberkati saudara. Kunci kita untuk berhasil, kita diberkati oleh Tuhan. Semua buah tangan apa yang kita lakukan kita diberkati oleh Tuhan karena berkatnya saudara. Dan 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air saudara, dikatakan. Artinya kita mendapat suplai dari sumber mata air yang ada untuk kita bertumbuh, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dikatakan kita dapat menikmati buat sumber air yang ada di sekeliling tepi pohon itu, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dalam masa paceklik, dalam masa kesusahan saudara, dikatakan tidak akan khawatir saudara, dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam masa yang sukar, dalam masa yang kering tetap menghasilkan buah saudara. Kuncinya berkat Tuhan saja. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahinya saudara, firman Tuhan katakan. Dan poinnya dikatakan yang ketujuh ini menjadi bacaan kita, poin kita saudara, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita terus taruh saudara pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, bukan kepada manusia. Mungkin sekiranya hal itu seperti tertutup, tapi
Harapkan Tuhan, saudara. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, dikatakan, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, saudara. 4, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 40 ayat 4 juga dikatakan, ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Tetap pegang percaya iman kita, saudara, untuk kita percaya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia, saudara. Amsal 16:20 juga, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya ini tema kita, saudara, dikatakan 2 pilihan hidup yang harus kita ambil, yang berakar pada Tuhan dan yang tidak, saudara. Kita mau putuskan hari ini untuk kita mempercayai Tuhan atau tidak. Ada makna rohani yang saya catat di sini, saudara, literatur yang ada yang saya ambil. Yeremia 17 ayat 7, saudara, sangat dalam dan kaya sekali. Berikut maknanya. Yang pertama, yaitu mengandalkan Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Tuhan rindu untuk kita melibatkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, apapun, name it, itu, saudara. Tuhan mau untuk kita libatkan Dia dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan hidup kita kepadanya, membiarkan Dia menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan kita. Sumber kekuatan, sumber kebijaksanaan yang akan memberikan jalan keluar atas setiap kita, pengertian dalam segala sesuatu, saudara. Yang kedua, diberkati, saudara. Ayat ini menjanjikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ini janji Tuhan, saudara. Pasti ini, saudara, firman-Nya, uji firman Tuhan. Berkat ini tidak hanya berarti kebahagiaan dan kesuksesan duniawi saja yang sifatnya yang kelihatan, tetapi juga berarti kehidupan yang penuh dengan damai. Ini yang penting, kasih dan kebenaran, saudara. Jadi bukan hanya yang sifatnya lahiriah saja yang Tuhan kerjakan, tapi juga batiniah kita. Damai, kasih, dan kebenaran diberkati, saudara. Dan ketiga, kehidupan yang stabil. Ayat ini juga menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan sebagai pohon yang ditanam di tepi air, dikatakan, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air. Ini berarti apa? Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan memiliki kehidupan yang stabil dan tidak akan goyah oleh badai hidup. Dan saya percaya ini, saudara, janji firman Tuhan waktu kita dekat sumber kekuatan, sumber pengharapan, dikatakan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang stabil dan tidak akan goyah oleh badai kehidupan apapun. Dan kuncinya ini, saudara, menempel dengan Tuhan, pegang Tuhan, saudara. Dan yang keempat, yaitu kehidupan yang berbuah, dikatakan ayat ini juga menjanjikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan berbuah, saudara. Ini berarti bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan memiliki kehidupan yang produktif, saudara. Dan dikatakan akan membawa dampak positif bagi orang lain, produktif, dan kita berdampak buat positif buat orang lain. Bukankah hari ini adalah tahun penuaian, saudara? Sehingga kita boleh berdampak di sekitar kita, kita boleh menjadi berkat buat sekitar kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Banyak orang bertobat karena melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berbuah ini, saudara, yang Tuhan mau. Tuhan mampukan kita, saudara. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan, saudara, poinnya, yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keadaan sukar, saudara, baik dalam keadaan kondisi mungkin titik terbawa dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak belum kita mengerti yang boleh terjadi, maupun dalam keadaan bahagia, saudara. Kita harus libatkan dalam susah maupun senang, saudara. Kita libatkan Dia. Saya percaya ini proses kehidupan yang kita akan lalui, saudara. Tapi poinnya ini, saudara, kita libatkan Dia, saudara, dalam segala kehidupan aspek kita. Yang kedua, mencari berkat Tuhan. Kita harus mencari berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Mencari berkat Tuhan. Kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Kita percaya bahwa Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Kita percayakan hidup kita. Yang ketiga, membangun kehidupan yang stabil, saudara. Kita harus membangun kehidupan yang stabil dengan mengandalkan Tuhan, dikatakan, dan membiarkan Dia menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan kita. Kapan kita bisa stabil? Waktu kita mengandalkan kekuatannya, waktu kita mengandalkan kebijaksanaannya. Dengan cara apa? Kita tanya Dia, saudara. Kita selalu bertanya, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau lakukan, apakah ini Tuhan berkenan untuk kita lakukan? Kita tanya Dia, saudara. Kita libatkan Dia. Dikatakan membangun kehidupan yang stabil, artinya Tuhan yang menjadi dasar, Tuhan yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi patron kita di situ, yang menjadi nakoda kita, yang akan mengarahkan kita ke kanan atau ke kiri, saudara, dikatakan. Dan saya senang dengan ini, Tuhan beri kebijaksanaan dalam masa yang sukar, saudara. Dia akan berikan jalan keluar buat setiap kita. Dan yang keempat adalah membawa dampak positif bagi orang lain. Yang penting, kita harus berusaha untuk membawa dampak positif bagi orang lain dengan memiliki kehidupan yang produktif dan berbuah. Dan saya percaya ini belajar, saudara. Saya percaya tidak ada seorang pun yang sudah sempurna untuk melakukan ini. Tapi kita mau untuk lakukan ini step by step. Untuk kita berbuah, berproduktif, dikatakan. Kehidupan yang produktif dan berbuah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memampukan kita, saudara, untuk kita melakukan buat hal ini. Buat tema kita pagi ini, saudara, dikatakan dua pilihan hidup, dikatakan. Yang berakar pada Tuhan, artinya kita mau, kita dituntun, kita mau menghidupi setiap firman-Nya, kita mau hidup di dalam terang kasih Tuhan, atau yang tidak. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana buat setiap kami. Dua pilihan hidup yang kami akan pilih, Tuhan, yang berakar pada Tuhan dan yang tidak. Pelajaran yang Tuhan mau ajar kami dalam aplikasi kami sehari-hari. Yang pertama, kami mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau Engkau terlibat, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik kondisi sukar, baik kondisi yang bahagia, Tuhan, kami mau, Tuhan, Engkau ada di dalamnya. Kau ada di dalam perahu kehidupan kami. Yang kedua, Tuhan, kami mencari berkat Tuhan. Kami mencari berkat Tuhan dalam kehidupan kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami percaya, Tuhan Yesus. Kami akan menerima jalan keluar dan solusi yang ada. Yang ketiga, kami membangun kehidupan yang stabil. Kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, membiarkan Engkau sumber kekuatan dan kebijaksanaan itu memimpin kami, Tuhan, mengarahkan kami, Tuhan. Apakah kami harus ke kanan atau ke kiri, Tuhan? Tuhan yang menetapkan. Dan yang keempat, kami membawa dampak positif bagi orang lain, Tuhan. Kehidupan kami membawa dampak positif bagi orang lain. Kami memiliki kehidupan yang produktif dan kami berbuah, dan buahnya itu manis, Tuhan, di hadapan-Mu. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini yang sudah, Tuhan, Engkau sampaikan buat setiap kami, Tuhan. Biarlah kami ukir dalam luluh hati kami. Kami percaya sambil lalu kami boleh membaca, merenungkannya kembali, Tuhan. Kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami, Tuhan, firman ini, Tuhan, sehingga dapat memperlengkapi kami sepanjang pagi, siang, sore, malam ini. Berkati teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun yang dikerjakan, Tuhan, buat berhasil, Tuhan, buat sepanjang hari ini. Kiranya ada kemudahan, Tuhan, kira ada privilege yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kiranya ada peluang-peluang baru dalam bisnis yang ada, Tuhan. Bukakan, Tuhan, jalan-jalan yang baru, yang di luar dari pemikiran kami, Tuhan. Tuhan, buka dalam nama Yesus, Tuhan. Berkati kesehatan buat teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini juga, Tuhan. Kami serahkan totalitas kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur, Tuhan. Belas kasihan-Mu atas setiap kami untuk memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap berakar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. Amin, amin.